Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Ada dua jenis gerak. Kemarin sudah tersebut ada gerak lurus yang beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, apa yang dimaksud dengan berubah beraturan, Bu, atau yang beraturan? Untuk ke sana kita mesti belajar satu konsep lagi. Setelah kemarin kita tahu ada kelajuan dan kecepatan, untuk sekarang kita akan latihan mengerjakan soal-soal dari GLB dan GLBB. Oke, mari kita baca soalnya. Soal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah kereta api, dia bergerak dengan kecepatan tetap. Kata kuncinya kecepatan tetap, 72 km per jam. Setelah menempuh jarak 0,5 dari stasiun, 0,5 km, jaraknya itu tetap 72 km per jam gitu. Jika waktu dihitung setelah 0,5 km, berapa? Atau maka tentukan bagaimana grafik kecepatan terhadap waktu, grafik jarak terhadap waktu, jarak kereta dari stasiun setelah bergerak selama 1 jam. Oke, kita fokus untuk soal yang nomor A dulu ya. Bagaimana grafik kecepatan terhadap waktu. Ingat, ketika kita menggambar grafik itu terdapat dua sumbu, anak-anak, ya kan? Sumbu yang vertikal atau kita simbolkan dengan sumbu Y, dan sumbu yang horizontal, sumbu X. Sumbu Y ini apa, Bu? Grafiknya apa? Grafiknya kecepatan terhadap waktu. Nah, berarti yang di sini adalah kecepatannya. Apa satuan kecepatan? Kecepatan di sini sudah ada tuh, kilometer per jam. Lalu terhadap apa? Terhadap waktu. Waktu disimbolkan dengan satuan di sini ada kilometer, berarti jam. Nah, pada setiap jamnya kereta api ini bergerak, atau ya kita buat setiap jam aja ya. Di sini keterangannya 0,5 km dari stasiun. Nggak ada keterangan waktu maksudnya. Nah, berarti kita buat per jamnya aja. Ketika 1 jam berapa? Ketika 2 jam, 3 jam, 4 jam. Misal seperti itu. Nah, ingat bahwa kata kunci dari gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya tetap. Jadi mau ke jam berapapun, di situ keterangannya tertulis kecepatannya selalu menempuh 72 km per jam. Nah, berarti ini nanti di detik pertama juga tetap 72. Detik kedua, ini kalau nggak lurus Ibu ada silinder ya, jadi tolong dipahami. Nah, jadi mau berapapun kecepatannya, di jam berapapun, di waktu keberapapun, kecepatannya selalu konstan 72 km per jam. Oke? Nah, untuk yang selanjutnya soal nomor 2, grafik jarak terhadap waktu setelah bergerak selama 1 jam. Ingat bahwa tadi setelah 0,5 km kecepatannya itu tetap, gitu kan? Nah, kalau seperti ini bagaimana bentuk grafiknya, Bu? Selalu kita buat dulu sumbunya. Ada 2 sumbu ya, sumbu Y dan sumbu kurang lurus, dan sumbu X. Di sumbu Y apa? Untuk menerangkan keterangan apa nih? Jarak terhadap waktu ya, berarti di sini jarak. Apa satuan jarak? Kilometer. Yang di sini adalah waktu. Satuannya jam. Nah, setelah bergerak 1 jam, berarti di sini kita tulis angka 0 dulu. Dan di sini angka 1. Setelah 1 jam, berapakah kira-kira jarak yang ditempuh? Ingat, jarak awal tadi diketahui adalah 0,5 km. Nah, untuk mengetahui berapa setelah 1 jam jarak yang telah ditempuh oleh kereta tadi, maka kita harus mencari terlebih dahulu jarak terhadap waktu. Cara mencarinya bagaimana, Bu? Cara mencarinya kita menggunakan formula atau persamaan dari rumus kecepatan. Kita ingat bahwa kecepatan itu adalah
jarak dibagi waktu. Nah, sekarang yang ditanya adalah jaraknya ketika kecepatan dan waktunya diketahui. Ya dong, dimana kecepatannya konstan ya, kecepatannya 72 km per jam, sementara waktunya pada 1 jam. Berarti pada saat setelah 1 jam diketahui bahwa kereta itu telah menempuh jarak 72 km. Nah, jadi kita gambarkan di sini setelah 1 jam, ini harusnya panjang agak jauh nih, tapi nggak apa-apa. Setelah 1 jam si kereta ini sudah berada 72 km. Nah, jadi grafiknya bentuknya seperti ini. Oke, ya. Jadi pertama kita harus tentukan dulu apa saja info yang diketahui. Jadi yang diketahui tadi bahwasanya kecepatannya tetap 72 km per jam. Lalu ada lagi waktunya 1 jam. Maka dari itu yang akan atau harus dicari adalah jaraknya kan. Nah, maka dari itu pakai rumus ini. Ini D3-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang nomor 3, jarak kereta dari stasiun setelah bergerak selama 1 jam pada kecepatan tetap. Nah, kalau tadi jarak yang sudah dicari atau sudah ketemu adalah jarak pada saat 1 jam. Jadi kalau kita hitung ya, di sini kita tulis ada 2 jarak yang sudah tertempuh, yakni jarak pada saat awal, di mana kecepatan awalnya tadi sudah dihitung ketika berjalan sejauh 0,5 km, dan juga yang tadi 1 jam atau jarak setelah berjalan selama 1 jam. Jadi jarak awalnya tadi 0,5 ditambah sudah bergerak selama 1 jam ya, 72 km. Kalau ditambah 72,5 km. Udah deh, ketemu. Oke? Konsepnya pokoknya kalau kecepatan pada GLB itu konstan, tetap. Ya, jadi kalau kita mau pakai persamaannya ya persamaan Jokowi seperti biasa gitu, yang ini. Oke, kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini mari kita temukan dulu apa yang diketahui dari soal. Alexa mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hati-hati. Berarti kita tulis di sini kecepatan awal ya. V0 deh. Kok biasanya Ibu tulis V1 kayaknya. Oke, V1 5 meter per sekon. Nah, selain kecepatan apalagi yang diketahui? Tiba-tiba beberapa meter di depannya ada seekor kucing melintas sehingga ia mengerem sepedanya selama 20 sekon. Hati-hati anak-anak ya, itu selama. Kalau selama berarti adalah delta T, selang waktu selama 20 sekon hingga sepedanya berhenti. Nah, di sini kata kunci juga, ketika sepeda berhenti artinya sepeda itu sudah tidak memiliki kecepatan lagi alias 0 meter per sekon. Nah, kita disuruh menentukan yang A, jenis gerak apa yang dialami oleh sepeda. Nah, di video satunya kita udah belajar bahwasanya jika ada kecepatan yang atau sebuah benda yang mengalami perubahan kecepatan kemudian semakin kecil, ya dong, awalnya kan kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Lalu setelah berjalan ada kucing, tiba-tiba dia mengerem sehingga kecepatan yang sekarang menjadi 0 meter per sekon. Nah, ada di sini kecepatan akhir lebih kecil dibanding kecepatan awal. Artinya
si sepeda ini mengalami gerak yang diperlambat alias GLBB diperlambat. Oke, nomor 1 semoga sudah paham. Yang A maksudnya Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Berapakah percepatan gerak sepeda Alexa? Percepatan kemarin apa? Percepatan itu disimbolkan dengan A kan? Oke, Ibu tulis ulang ya tadi ya keterangan yang diketahui V. Oke, ini udah Ibu tulis ulang tadi yang diketahui, lalu yang ditanyakan adalah percepatan. Di video yang satunya tadi kita sudah belajar percepatan itu apa? Percepatan adalah adanya perubahan kecepatan di situ. Ada delta V dibagi delta T, ya kan? V2 dikurangi V1 dan delta V-nya udah diketahui di situ. Langsung kita masukkan angkanya. V2-nya 0, V1-nya 5. Lalu delta T-nya 20. Min 5/20. Kalau disederhanakan 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Nah, min 1/4 atau min 0,25 meter per sekon. Hati-hati karena ini percepatan acceleration kuadrat. Nah, tanda minus di sini anak-anak hati-hati. Ini bukan menunjukkan nilai ya, tapi ini menunjukkan arah gerak. Karena tadi diingat yang di A minus itu adalah untuk diperlambat. Oke. Nomor C. Tadi yang C harusnya sudah bisa sendiri kalau kita belajar dari soal-soal sebelumnya. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ibu tunggu.